Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cos. Kembali lagi dengan saya Kang Zea. Oke, teruntuk kawan-kawanku yang sekarang sedang hijrah atau sudah hijrah, alhamdulillah. Allah sangat mencintai Anda semua. Allah sangat sayang sekali sehingga memberikan sebuah hidayah kepada Anda yang telah hijrah. Oke. Banyak sekali teman-teman saya yang sekarang sedang hijrah, kemudian dia datang konsultasi karena penyampaian konten sebagian oknum ustadz tidak sesuai dengan hati nuraninya. Karena apa? Karena mungkin belum tahu teknik bagaimana cara untuk memberikan suatu kebenaran dengan akhlak. Oke? Kang, apa itu kebenaran dengan akhlak? Contoh seperti ini. Menyampaikan suatu kebenaran satu. Misalkan kayak gini, saya kalau misalnya ngobrol sama istri saya harus dengan berdasarkan akhlak. Contoh, kalau saya kalau misalnya wanita atau perempuan itu atau istri itu harus nurut sama suami. Ya. Harus nurut sama suami. Ya. Tapi kalau misalnya saya bilangnya seperti ini, misalnya ke istri saya bilang kayak gini, "Neng, kamu sebagai seorang istri harus nurut, wajib nurut sama suami, dosa besar." Mungkin perempuan atau istri saya nggak akan enak, meskipun itu betul. Tapi bagaimana pola komunikasi yang baik? Tapi intinya sama, bagaimana supaya dia nurut sama kita. Saya biasanya seperti kalau di rumah, "Neng, percaya sama Neng. Neng itu wanita soleha, wanita yang baik, pastinya nurut dong sama AA." Apa bedanya? Lebih enak yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, pola komunikasi seperti itu. Itu adalah pola komunikasi akhlak. Bukankah dalam hadis dikatakan ini nama bu'istu diutus makarimal akhlak? Sesungguhnya Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sekarang banyak teman-teman kita yang berilmu tapi tidak mempunyai akhlak. Tapi kalau teman-teman belajar akhlak dulu pasti berilmu. Ya. Sekarang banyak orang-orang dikit-dikit mengkafirkan gitu kan. Hai, untuk teman-teman saya yang sedang masih belajar ngaji, kalau misalnya dikasih kajian oleh ustadz, tolong untuk para ustadz atau misalnya untuk para pengajar, ajarilah dasar-dasar dulu. Misalkan cara toharoh, kemudian cara berwudu, baca Quran, tahsin dan lain-lainnya. Tapi sekarang banyaknya adalah baru aja belajar, dia tidak pernah mengenal Islam, kemudian langsung kajian yang dibahas tentang riba. Memang betul, riba itu dosa, misalnya kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya dia pernah belajar agama, apa yang dilakukan sama dia? Sekarang contoh aja, sekarang ada di sini. Saya anak SMA, dia ikut kajian. Begitu tahu orang tuanya itu nyicil motor, nyicil kendaraan, dia langsung bilang sama orang tuanya, "Pak, haram nyicil teh." Istilah Sunda kayak gitu ya. Haram. Itu riba, sama seperti menjinahi ibu kandungnya sendiri. Bapaknya bengong, diceramahi sama anaknya. Apakah itu betul? Betul isinya, tapi cara penyampaiannya salah. Ke orang tua bukan seperti itu. Kok ikut kajian jadi jauh dengan tetangga? Kok ikut kajian jadi nyalahin orang tua? Ada apa ini? Ada apa dengan kajian tersebut? Kajian tidak pernah salah, cuma penyampaian kepada mustaminya atau kepada audiensnya yang salah. Oke, ini bukan 1-2 ya. Kemudian saya ngobrol sama orang tuanya, saya bilang seperti ini, "Bapak, betul anak bapak seperti itu?" "Iya, jadi sekarang suka nyalahin gitu kan." Gitu. Sekarang ini bilang, istilah Sundanya hade goreng tetap eta kolot urang. Hade goreng tetap eta kolot urang. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya adalah pembuat patung berhala. Tapi ada nggak kisahnya Nabi Ibrahim bentak-bentak nyalahin ayahnya? Nggak ada. Mungkin ada satu kisah Nabi Ibrahim menyindir ayahnya bahwa kampak yang besar, kampak itu ada yang ngancurin berhalanya itu ada di patung yang paling besar.
ya. Tapi Nabi Ibrahim tidak pernah membentak orang tuanya, ya. Makanya Allah memberikan sesuatu yang sangat luar biasa penghargaan kepada Nabi Ibrahim, menjadi bapak para nabi, turunan Nabi Ibrahim semuanya rata-rata nabi semua. Salah satunya Nabi Muhammad SAW, ya. Kemudian Nabi Musa, ya. Nabi Musa itu dalam sejarah ada yang bilang bahwa Nabi Musa itu gagap atau ada cadel, kurang fasih kalau ngomong, ya, seperti itu. Makanya dia dibantu dengan Nabi Harun. Kemudian zaman Nabi Musa itu ada Nabi Harun, Nabi Khidir, pokoknya banyaklah nabi pada saat Nabi Musa. Kenapa coba? Salah satunya memang seperti itu, ya. Yang keduanya, istilahnya istilah Sunda nama heurin letah. Siapa yang dia ceramahi? Firaun. Firaun itu siapa? Ayah angkatnya sendiri. Malahan Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, sadarkanlah ayah saya, gitu kan. Meskipun bagaimanapun dia anak angkat Firaun, ya, seperti itu kan. Seperti itu. Lihatlah bagaimana para nabi, meskipun ayahnya berbuat dosa, tapi dia belum pernah membentak ayahnya. Meskipun ayahnya membakar hidup-hidup seperti Nabi Ibrahim, meskipun Nabi Musa pun sama, tapi tidak pernah dia membentak ayahnya. Bagaimana dengan kita? Oke, kita kembali lagi ke cerita yang barusan, cerita yang tadi, ya. Pada saat saya bilang sama orang tuanya, Bapak ini terakhir ya untuk nyicil. Ya, saya mau terakhir untuk nyicil. Oke. Kebetulan pada saat itu saya bilang kepada klien saya tersebut, Neng, lihat nih, kalau misalnya ini adalah sebuah sungai, aliran sungai, ini perahu, apakah bisa langsung nyebrang? Enggak. Jadi harus mengikuti alurnya dulu. Tapi tujuan bapakmu itu adalah keluar dari ribawi ini, gitu. Oke, bukan cuma itu saja, banyak sekali masalah-masalah furu'iyah ibadah yang akhirnya mengharam-haramkan atau misalnya mengkafir-kafirkan. Memang betul, cuman cara penyampaiannya salah. Untuk orang-orang yang belum berilmu atau misalnya belum punya akhlak, saya yakin ilmunya ada, cuman ilmu akhlaknya yang kurang. Maka belajarlah ilmu akhlak. Saya mohon kepada yang mengadakan sebuah kajian, perdalam ilmu akhlak. Akhlaknya seperti apa, bagaimana akhlak kepada tetangga, bagaimana kepada akhlak kepada orang tua, teman, pasangan, dan lain-lainnya. Dan saya jamin kalau misalnya sekarang gini, teman-teman kajian kemudian berbeda ibadahnya atau masalah furu'iyahnya, ya, tata cara laksananya dengan tetangga kita yang awalnya kita tuh adem ayem dengan tetangga kita, akhirnya kita jadi menjauh. Kalau kita meninggal, apa yang terjadi? Ya, apakah ustadz yang kajian di tempat kajian yang langsung menolong kita? Enggak. Tetangga kita yang pertama kali menolong kita. Ya. Jadi saya mohon banget untuk yuk kita belajar sama-sama, belajar akhlak, kemudian tata cara bagaimana berkomunikasi yang baik, bagaimana berdakwah, memberikan sebuah kebenaran dengan akhlak. Ya, kalau misalnya lihat audiensnya, kalau misalnya audiensnya memang masih awam tentang agama, ajarkan yang sederhana terlebih dahulu. Misalnya bab toharo, bab suci. Kadang-kadang saya, wah dia pintar nih masalah bab riba, kemudian bab nikah, ya, bab nikah. Kemudian saya tanya, coba saya tes untuk ngaji, dia nggak bisa ngaji, tahsinnya nggak benar, tajwidnya nggak benar. Padahal ini adalah dasar. Saya mohon. Dan oke lah, masalah yang kayak gitu boleh disampaikan. Saya lihat audiensnya. Kalau audiensnya kebanyakan adalah orang yang dewasa, atau audiensnya itu adalah pernah belajar ngaji sebelumnya, gak jadi masalah. Tapi kalau misalnya ini orang-orang yang awam baru ngaji, ini kalau disampaikan kepada orang tuanya atau kepada tetangganya, ini bisa jadi masalah. Akhirnya tidak baik dengan lingkungan di sekitar. Oke?
Itu saja unek-unek dari saya ya. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, yang benar itu di Allah. Kalau misalnya yang salah itu kesilapan saya sendiri. Saya hanya seorang manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Pasti saya berbuat salah. Mohon maaf kalau misalnya saya ada yang ngomong yang salah, tolong koreksi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.